Hidup Kerja Raya! Hidup rakyat Indonesia! Beberapa hari yang lalu dapat kita ketahui bahwa ada salah satu bayi yang meninggal setelah diambil sampel darahnya oleh pihak puskesmas, padahal bayi tersebut sudah dinyatakan sehat dan disuruh kembali. Namun kemudian pihak puskesmas tidak meminta persetujuan terhadap korban, saudara-saudara. Maka dari itu pihak puskesmas sudah menyalahi Permenkes nomor 78 tahun 2014 terkait persetujuan dan penjelasan untuk pengambilan sampel darah, sahabat-sahabat. Dari kejadian di beberapa hari lalu, kami Garda Raya menilai Puskesmas Batang-Batang sudah lalai dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, saudara-saudara. Makanya ibu sudah menciptakan kegagalan masyarakat. Apakah ibu siap untuk mengundurkan diri? Siap? Siap apa enggak? Siap apa enggak? Siap? Saksi mana? Siap? Masa aksi gunakan, woi. Masa aksi tenang. Bila kita gunakan, Jong. masa aksi kondisif. Jawa ya, Masa aksi tenang. Tahu kan? Masa aksi. Kita dengarkan dulu. Bila kita gunakan. Kita dengarkan dulu. Jadi kepala puskesmas. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu apa yang akan disampaikan oleh kepala Tenang dulu. Tenang, tidak ada dia raja. Siap apa enggak? Saya di sini diperintah oleh Bapak Bupati Ya. untuk mengepalai Puskesmas Batang-Batang dalam pelayanan kesehatan. Yang kedua, semua pegawai Puskesmas Batang-Batang itu sudah profesional, ya, jadi sudah legal. Ada berbagai persyaratan untuk pelayanan kesehatan itu sudah dipenuhi oleh mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami dalam melakukan pelayanan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur. Jadi tidak menyalahi SOP yang sudah ada. Mangkat sabur pas mulai sakit di mah. Yang keempat, Jolon. pelaksanaan SHK kemarin. Jadi, maju semua, darah Siap. daerah Tumit Tahu sadere. itu merupakan program pemerintah. Jadi kami dalam melaksanakan screening SHK itu dilindungi oleh undang-undang. Kepala Puskesmas menyampaikan bahwasanya bidan yang menangani bayi sudah sesuai prosedur. Gitu. Tapi kenyataannya ini ada saksinya, ada saudara pihak korban. Bidan Windu tidak meminta persetujuan terlebih dahulu kepada korban. Hati-hati provokasi. Santai. Terus. Apakah memang sudah begitu? Permenkes nomor 78 tahun 2014 mengatakan bahwa harus ada persetujuan untuk pengambilan suplemen. Gitu. Harus ada persetujuan Pak Medan. Tapi nyatanya tidak ada persetujuan. Apakah itu sudah sesuai dengan prosedur? Tidak. Oke, SHK ini program dari pemerintah yang wajib dilaksanakan. Tapi bayi asisten Rumania ini sehat disuruh pulang hari Kamis. Disuruh
ini diberlakukan untuk semua bayi baru lahir. Ya, itu yang pertama. Jadi semua bayi Bapak, baik itu sehat maupun sakit. Yang kedua, setiap kami melakukan tindakan harus memang melakukan persetujuan keluarga. Jadi bayi ini pulang hari Kamis disuruh kembali hari Sabtu untuk melakukan tindakan melakukan pemeriksaan SHK, dan itu sudah disetujui oleh Bapak dan Ibu. Tidak ada kita tanda tangan. Begitu. Pada hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Soal aksi demo menuntut persoalan bayi yang pernah diperiksa, kemudian seperti yang dalam aksi tadi itu, gimana Bu? Jadi sesuai dengan SE yang kami terima itu bahwa setiap bayi baru lahir itu wajib di screening SHK. SHK itu screening hipotiroid kongenital. Jadi untuk melihat untuk mencegah bayi orang-orang kekedilan, mencegah kekedilan. Nah, screening ini wajib, memang sudah merupakan program pemerintah. Nah, untuk kasus bayi ini, jadi bayi ini ibu bayi ini datang ke puskesmas hari Rabu, kemudian memang lahir jam 1 pagi. Nah, pada saat mau melahirkan itu sudah diberikan edukasi oleh bidannya bahwa yang diedukasi itu macam-macam ya, mulai dari kondisi ibunya, kemudian kemungkinan resiko yang terjadi pada saat persalinan. Nah, yang ketiga, karena ini memang program baru, jadi dijelaskan tentang pengambilan darah untuk SHK. Screening itu ya? Iya, screening SHK itu. Nah, setelah selesai melahirkan, pulang hari Kamisnya, nah itu disuruh kembali hari Sabtu. Karena untuk pengambilan SHK ini dilakukan sampai lebih dari 24 jam sampai 2 minggu. Nah, itu ya. Nah, jadi tidak boleh diambil pada saat setelah melahirkan. Jadi disuruh kembali hari Sabtu pada hari ketiga. Iya, siap. Artinya disuruh kembali untuk screening itu ya? Iya. Oh, siap. Nah, ibunya datang sama suaminya. Nah, berarti mau dia diambil, jadi diambil. Siap. Apakah dari sebelumnya Bu sudah bayi-bayi yang pernah lahir Iya, di sini? kami sudah, kan ini memang mulai bulan September ya, 1 September 2023. Nah, itu sudah 35 bayi yang pernah dilakukan SHK, dan dari 35 sama yang ini. Iya, sekitar 35 sampai hari ini. Ya, tadi tuntutannya itu tidak ada persetujuan katanya. Nah, mungkin ada penjelasan atau bukti yang membuktikan bahwa berdasarkan KMK itu memang tidak ada inform konsen. Ya, nanti ada ininya, nanti saya ada bacaannya itu Pak. Kalau memang pelaksanaan SHK ini tidak diperlukan inform konsen karena merupakan program pemerintah. Jadi kayak imunisasi itu Pak. Kayak imunisasi kan, setiap mau imunisasi kan tak pernah disuruh tanda tangan. Setiap mau imunisasi lagi tanda tangan boleh kan, memang tidak ya. Karena itu memang sudah program pemerintah. Jadi untuk SHK ini juga memang tidak ada, dan itu sudah termaktub di dalam KMK-nya. Nah, yang pakai surat persetujuan itu kalau menolak, jadi di situ menolak untuk dilakukan SHK baru ada tanda tangan. Kira-kira Bu, mohon maaf,
di KMK itu nomor 78 tahun 2014 Iya. itu ada pra-screening. Kalau tidak salah saya baca, Hmm. itu ada yang memuat persetujuan. Lalu bagaimana menanggapi hal ini? Itu kan screeningnya langsung sudah. Jadi memang Enggak, ini sebelum di saya- screening itu ada pra, itu yaitu menyangkut pada saat persalinan sudah ada. Oh. Jadi sudah ada yang tanda tangan bapaknya, Bapak Abdul Aziz. Jadi di persetujuan itu persetujuan tindakan pada saat ibu mau melahirkan. Jadi sebelum ya. Nah itu sudah ada di bawahnya itu pengambilan SAK pada Sudah masuk ya, SAK berarti. iya, sudah ada termasuk itu. berarti. Iya. Berarti ada persetujuan kan berarti? Ada. Ini sekedar memastikan Bu. Jadi sebenarnya bayi ini lahir pada hari Berarti Kamis itu. Kamis jam dini 1 hari ya, ya? jam 1 dini hari. enggak, soalnya informasinya rancu. Ada yang bilang Selasa jadi nanggapnya Rabu dini hari. Berarti yang Kamis. benar Rabu Kamis dini hari. Ya jam 1 Rabu Kamis yang ya, datang karena ke Kamisnya puskesmas. pulang dia. Terus suruh balik lagi hari Sabtu. Apa harapannya ke depan Bu biar takut masyarakat itu ketakutan dilakukan screening gitu? Pelaksanaan SHK ini sebenarnya hanya diambil darahnya sedikit, sama seperti pemeriksaan gula darah yang pakai ditusuk sedikit, keluar darah sedikit. Nah itu cuma itu, nanti ditaruh di kertas saring, sudah segitu aja darahnya. Jadi tidak ada efek samping apapun. Tidak ada efek samping. Lalu terkait adanya lebam di tanda kaki bayi itu seperti apa? Kalau setiap penyuntikan itu kan kadang-kadang memang ada ini ya Pak ya, ada lebam. Saya kala derena ya kan kadang ada memarnya. Nah, apalagi bayi ini hipoksia. Hipoksia itu kekurangan oksigen. Jadi bayi ini kurang nyosor. Kurang nyosor memang kurang. Jadi pada saat datang itu memang sudah masuk dehidrasi berat. Jadi saat Berarti sebelum dia SHK, Bu? itu sudah Enggak Pak. Jadi pada saat hari Sabtu itu tanda vital semua normal. Semua normal, cuma kondisi bayinya itu memang susah untuk menyusu ke ibunya. Jadi dia pakai botol. Nah, jadi diajari sama bidannya. Nah, dia Sabtu pagi kan ya ke sini. Nah, itu dia baru kembali, katanya sih pulang ke rumah panas, tapi dia tidak dibawa ke sini. yang dibawa ke sini Baru malam Senin. Jadi dia Jadi 2 minggu malam hari, berarti? ya 2 hari 2 malam di rumah. dan terjadinya hipoksia itu Sesudah dilakukan SHK itu. Jadi mulai dari hari Sabtu kan dilakukan SHK ya. Tapi bukan karena SHK-nya ya. Nah, jadi bukan karena SHK-nya. Jadi memang mungkin bayi ini kurang menyusu. Jadi Itu faktor-faktor menyusu. analisisnya ketika dibawa ke sini pada malam Senin itu Ya baik-baik kenapa saja. terjadi hipoksia itu karena apa? Kalau bukan karena SHK. Karena ada infeksi Pak. Hipoksia itu kan karena Hipoksia dia itu tersusun. kekurangan Minum air. hipoksia itu kan kekurangan oksigen ya. Kekurangan oksigen itu macam-macam, bisa karena dehidrasinya, bisa karena infeksi. Biasanya pada anak bayi itu karena kekurangan menyusu. Kata sampai karena kekurangan menyusui. Iya, salah satunya. Dehidrasi beratnya itu karena dia memang tidak nyosor. Tidak mau menyusui. Yang terjadi ketika dibawa ke sini yang nangani perawat itu seperti apa sehingga kemudian paginya katanya dirujuk ke RS. Ya, Kronologi jadi detailnya ini ya? paginya itu waktu malam ke sini itu sekitar jam Malam. 2, iya jam 2 malam, jam 2 malam, jam setengah 2. Itu bayinya panas kalau tidak salah suhu. Dan hipoksia itu. Iya panas, kemudian apa namanya? Kejang-kejang. Nafasnya cepat, kemudian jantungnya cepat. Nah, untuk SPO2-nya itu ya, jadi yang menentukan apakah dia hipoksia itu tidak kan banyak kalau orang normal 99 kadang sampai 100%, 98, 99 lah. Nah, bayi ini 80. Nah, itu yang Tanda-tanda Bisa hipoksia. dibawa ke puskesmas, kondisi bayi sudah panas. Iya. Nah, Ada informasi nggak memang bahwa dalam sejauh penyakit yang sudah dideteksi itu pihak puskesmas tidak bisa menangani sehingga harus dirujuk. Iya. Sudah berarti. mau dirujuk. mau dirujuk. Mau dirujuk dan jam 4 pagi kami Berarti rujuk memang ke sudah RSUD. berdasarkan rujukan dari. Iya. Ya, kronologi itu yang mungkin selama ini tidak jelas Ya, di ini. publik. Jadi bagaimana dibawa ke sini? Pahami dalam itu tuh kita juga nggak tahu kan intervensi apa yang terjadi pada setelah itu, apakah bayi ini memang salah satu faktor memang dia memang juga katanya dokter ini tadi kan hipoksia itu bisa terjadi karena kurang menyusu, dan pada bayi yang kurang menyusu dehidrasi bisa terjadi demam.
Itu contohnya pada diare. Diare itu kan termasuk dehidrasi. Dan biasanya kematian anak pada diare itu kan karena kurangnya cairan. Nah, itu salah satu faktor. Jadi tenggang waktu antara dia habis di SHK sampai dia dirujuk itu kan juga butuh waktu agak lama. Kasus-kasus kematian karena diare itu juga cepat perjalanannya. Pada bayi, kalau dia kekurangan dehidrasi dalam kurang berapa jam aja, itu bisa menyebabkan kematian. Informasi dari pihak keluarga Bu katanya selama proses mereka setelah SHK ketika mengetahui anaknya panas, tidak mau menyusu dan menangis kejang-kejang, itu menghubungi itu yang saya tidak tahu pasti apakah bidan. Yang jelas katanya pihak puskesmas menanyakan kenapa kondisi bayi mereka begitu, sehingga entah siapa yang dihubungi itu menyampaikan bahwa agar dikompres kaki yang bekas. Oh, ya mungkin di penanganan pertama karena kita berpikirnya karena Dalam konteks ini mereka menghubungi pihak puskesmas ini siapa ya? Apakah Bu Bidan yang mungkin dimaksud? bidan desanya. Mungkin bidan desanya. Bidan desanya. Biasanya kan takutnya karena kompresan itu kan. Biasanya anak-anak habis disuntik kan apa lebam. Disuntik kan Maksud saya puskesmas tahu nggak bahwa memang terjadi seperti itu? Kalau soal kita biasanya habis suntikan ada lebam, memang kita nyarankan di kompres aja. Tapi kalau mungkin informasinya nggak sebaik kalau memang sampai panas demam ya pasti kita suruh rujuk. kalau nggak salah ya Pak, Nggak, suruh maksud saya kompres itu, itu disuruh bawa ke puskesmas. Jadi bidan desanya itu memang jadi nelpon, bidan desanya nelpon atau orang tuanya saya kurang paham ya. Cuma nah dengan kondisi seperti ini, nah sama bidan desanya itu disuruh cepat bawa aja ke puskesmas. Itu dari versi kami ya. Awalnya pertamanya memang disuruh kompres aja dulu ini terus suruh cepet bawa ke puskesmas. Jadi kami tunggu di sini belum datang, yang datangnya malam itu Senin pagi berarti ya. Iya. Senin pagi sekitar jam 2 siang. Jam 2 siang, jam 2 Dini hari ya? Karena telepon saya waktu itu. Telepon saya. Kemudian kami ada 2 dokter, jadi saling membantu. Siap, terima kasih Bu.